Karena Bible ini berasal dari King James Version, tapi ternyata King James-nya sendiri itu juga LGBT. Oh gitu. Ya, King James-nya itu juga bisex. Maka oleh teman-teman komunitas dia disebut dengan sebutan julukan Queen Bukan James, King. bukan King James. Selamat datang di Rukun Podcast. Kan kebetulan Koko ini kan cukup banyak nih koleksi dari Bible dari zaman dahulu tahun 1954, 63, 74. Nah, cuman ada yang menarik perhatiannya kita nih sebagai tim Rukun nih. Yang mana? Yang pelangi. Yang pelangi nih, kok. Jangan sampai ada sahabat Rukun jadi salah paham nih. Hostnya kok ada pelangi-pelanginya gitu kan. Curiga nih kenapa hostnya pakai pelangi nih. Tapi kita benar-benar menarik perhatian nih kok. Maksudnya seperti apa? Apakah memang ada sama memperbolehkan atau memang justru ada pedoman di situ kok? Ya. Sebagai pernah yang belajar dan pernah masuk di wilayah keyakinan sebelumnya. Bible yang pelangi itu sebenarnya Bible isinya King James Version. Ya, Oke. Isinya King James Version yang ini nih kalau salah nih. Ya mana? Ini yang ini. Oke. Sampai King James Version. Cuman di dalam Bible itu ada yang dirubah. Sebenarnya hanya satu ayat kalau misalnya dirubah. Dirubah. Ya, kata-katanya itu dirubah sedikit. Satu kata aja yang dirubah. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan perspektif negatif terhadap LGBT. Kita ambil ya. Ya. Nah, karena Bible ini berasal dari King James Version, tapi ternyata King James-nya sendiri itu juga LGBT. Oh gitu. Ya, King James-nya itu juga bisex. Maka oleh teman-teman komunitas dia disebut dengan sebutan julukan Queen Bukan James, King. bukan King James. Jadi Queen James. Makanya di sini sebutnya The Queen James Bible gitu. Isinya semua sama dengan King James Bible yang kita kenal, cuman ada perubahan sedikit gitu ya. Jadi istilahnya ini melegitimasi bahwasannya memang ada dan disetujui ya. Ya, di sini sebutnya apa nih judulnya? A Gay Bible. A Gay Bible ya. Ini yang nulis nih. Ini saya cuma bacain loh ya. Jadi ada mengenai memang masalah homoseksualitas di dalam Bible, siapa itu Queen James, A Fabulous Bible gitu ya. Oh. Mau bacain nggak enak juga nih sebentar. Nih ini aja nih. Kenapa what we change, apa yang kami rubah? Memang dijelaskan ya di situ ya. Dijelaskan. The Bible says nothing about homosexuality. However, there might be no other argument in contemporary faith as heated as what the Bible is interpreted to say about homosexuality. Ya, sebentar. Wow. Waktu itu udah saya tandain di mana ya kalimatnya. Ini ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama yang dianggap sebagai melegitimasi. Bukan, justru menentang malah. Oh, menentang justru. Sebentar. Jadi ada yang dirubah, ada yang tidak. Nah ini nih, ini ayat-ayat yang dirubah nih. Contoh nih, 1 Korintus 6 ayat 9. Ini ada lagi Roma 1 ayat 26, 27. Ini kalimat-kalimatnya ini dirubah. Tujuannya apa? Ini ada alasannya dia di sini nih. Bentar. Konteks. Oh ini. The Queen James Bible is based on the King James Bible edited to prevent homophobic misinterpretation. Ya. Jadi Queen James Bible ini berdasarkan King James Bible diedit untuk mencegah misinterpretasi homofobik. Tahu kan maksudnya kan? Ngerti. Nah, yang dirubah apa aja? Nah, ini beberapa ayat yang dirubah. Contohnya nih gini nih. Leviticus ya atau Imamat 18:22. Thou shall not lie with mankind as with womankind in the temple of Molech. It is an abomination. Jadi tidak boleh tidur dengan laki-laki seperti hanya tidur dengan perempuan. Itu larangan berarti. Larangan ya. Terus di sini juga ada nih. If a man also lie with mankind in the temple of Molech as he lied with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Nah, yang seperti ini ada perubahan-perubahan sedikit.
walaupun hanya 1-2 kata, tetapi maksudnya supaya tujuannya menghindari atau mencegah salah tafsir tentang homofobik gitu. Artinya keyakinan mereka terkait gender itu dibolehkan loh gitu ya. Intinya seperti itu kan? Betul. Nah, ini ada beberapa juga ayat. Nggak banyak yang dirubah, nggak banyak. Nih, tuh 2. Udah cuma segitu paling 1, 2, 3, 4. Sisanya sama semua berarti. Sisanya sama semua. Gitu. Ya. Tapi kalau di Islam sih nggak ada namanya ayat Al-Quran boleh di cross check di Indonesia, di negara manapun di seluruh dunia. Iya. Ya Quran, ayatnya akan tetap sama, bacaannya akan tetap sama. Funi mau baca? Tapi memang kalau misalnya pengetahuan dari Koko nih meneliti artinya mencek teks dan sebagainya, ini kan ada yang memang khusus untuk LGBT. Terus ini juga ada yang untuk slave. Ada yang khusus buat budak. Negro. Itu memang dipisah-pisah begitu kok. Nah, tolong. Oke. Kenapa mereka membuat Bible khusus untuk budak gitu? Bible ini diterbitkan kira-kira di abad ke-19 untuk budak-budak kulit hitam di daerah Amerika Latin. Ya. Emang ada diferensiasi yang sangat tadi kayak bisa diubah-ubah kemudian. Nah, kita lihat nih dalamnya nih. Apa yang membedakan gitu? The slave Bible represented a false and controlled narrative based on religion. It was published for the purpose of limiting education and information and maintaining control of population. Mengendalikan apa? Populasi. Pendidikan, informasi, dan menjaga mengendalikan populasi. Terus, the Bible was to be used by missionaries and slave owners to teach slaves about Christian faith and to evangelize slaves. Jadi memang dipisah-pisah ya. Maksudnya ditujukan untuk budak, ditujukan untuk LGBT gitu kan. Apa isinya, apa bedanya di dalam Bible ini dengan Bible yang lain? Di sini ada daftar nih. Ya, daftar ini adalah nama-nama kitab yang ada dalam Bible. Oke. Ya, ini di dalam Bible yang standar seperti yang umum. Ada di sini umum. Ini ada jumlah pasalnya. Oke. Ini pasal-pasal yang di dalam Bible ini gitu. Oh, dikurangi dong berarti tuh kalau dari angkanya sudah jauh berbeda. Diskon. Contoh ke Genesis Kejadian, pasalnya aslinya 50 pasal, dikurangin jadi cuma 14 pasal. Sesuai dengan konteks lah berarti ya. Nah, ada yang Exodus, Keluaran, tadi yang aslinya 40 jadi 2. Leviticus, Imamat aslinya 27 jadi 0. Numbers, Bilangan 36 jadi 0. Ini diskon gede-gedean nih. Akhir tahun ya. Ya, jadi buy one get 4 gitu kali ya. Waduh, udah komen. Tapi banyak yang hilang semua tuh. Joshua hilang semua. Judges, Hakim dari 21 0. Ruth dari 4 0. 1 Samuel dari 31 2. 1 Samuel dan 2 Samuel ini pasal-pasal yang paling banyak bicara kekerasan mengenai perang nih. Itu banyak yang hilang ya. Yang di bawah nih lihat nih. 1 Chronicle juga kurang lebih sama dengan Samuel lah ya. 0 0 0 0 semua tuh dari sekian pasal. Dan ini semua pasal-pasal yang di diskon. Yang tujuannya hanya untuk bisa mendoktrin atau mengajarkan hanya untuk budak gitu ya. Iya. Kalau ini sebenarnya nggak perlu yang hebat-hebat. Saya yang fakir ilmunya bisa jawab sebenarnya kok. Kalau di Islam tidak membedakan itu kok. Iya. Kalau di Islam mana ada sih bedanya? Nggak ada. Bahkan agama apa yang pertama kali mengajarkan untuk membebaskan budak? Islam. Walaupun bertahap ya. Iya. Bahkan salah satu bentuk denda lah gitu ya. Untuk istilahnya membayar denda, itu salah satu caranya adalah dengan apa? Memerdekakan budak. Iya, betul. Itu dalam Islam. Nah, ini isi Bible-nya nih. Tapi ini sepertinya bentuknya bentuk scan gitu ya. Oke. Dari ketikan zaman dulu. Dapat dari mana kok ada Bible seperti ini dan seperti ini? Ngelihat dari sejarah ini bisa mengumpulkan aja luar biasa nih kok nih. Apalagi yang lebih spesifik seperti ini nih. Ya kan kita memang serius belajar gitu. Kita belajar maksudnya bukan kita mau mau ngikut ajarannya, bukan. Tapi ini tujuannya semua adalah untuk melindungi akidah umat Islam. Masya Allah. Gitu. Dengan menunjukkan seperti ini, sebenarnya bisa kelihatan bahwa di dalam Bible itu bisa dijadikan buku untuk audiens tertentu gitu.
Mau yang untuk muslim sendiri yang ini, untuk audiens muslim yang berpendidikan misalnya, yang ini atau yang ini gitu. Isinya bisa diubah sesuaikan gitu. Nggak cuma dikurangin pasalnya, tetapi isi ayatnya juga bisa diatur gitu. Terus istilah-istilahnya juga bisa diatur. Alhamdulillah di Quran nggak ada seperti kayak gitu. Nah kan tadi saya ceritakan misalnya kalau untuk audiens muslim yang berpendidikan pakai yang ini. Nanti untuk yang budak pakai yang ini, untuk yang gay pakai yang ini. Kayak gitu-gitulah. Itu sebenarnya menjawab dari pertanyaan ini kok. Ya, Sebenarnya apa benar sih Ko Dondi itu menafsirkan Bible dengan logika sendiri? Emang Bible bisa ditafsirkan? Kalau bisa gimana? Ini sudah terjawab sebenarnya ya. Bible itu memang ada tafsirnya. Saya punya satu set Bible ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 10 atau 12 buku. Itu Bible yang isinya ayat-ayat dari KJV dibandingkan dengan RSV, kemudian ada tafsirnya. Makanya sampai 12 buku. Tuh sahabat rukun, nggak asal statement lu Ko Dondi. Itu satu set dibaca semua itu. Enggak, saya nggak baca semua. Itu saya pajang di studio cuma buat takut-takutin aja. Nggak nakut-nakutin, tapi dari semua pembicaraannya itu kan ini kan sesuai dengan runtutan yang ada di Bible semua. Ya, kalau ada yang misalnya berkenaan dengan ayat tertentu baru saya buka. Saya baca tafsirnya apa. Nah, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Oke. Karena apa? Kita juga tidak mau Quran kita ditafsirkan secara sembarangan. Pelintir-pelintir lagi nanti jatuhnya. Begitu kan? Jadi saya memang sengaja punya Bible yang ada tafsirnya untuk mereferensi gitu loh. Ini tafsirnya beneran loh, bukan menafsirkan sendiri. Tafsir orang Kristen tuh begini loh gitu. Tafsir Quran juga ada loh. Nah, kita tidak boleh saling nyebrang pagar. Dari mereka jangan nyebrang pagar tafsir kita juga tidak boleh nyebrang tafsir mereka gitu. Oke. Ya. Tujuannya supaya apa? Supaya menjaga keharmonisan umat beragama. Iya. Yang penting kita juga toleransi kan. Tapi toleransinya dalam toleransi apa? Pelaksanaan beragamanya. Iya. Bukan toleransi akidahnya. Iya. Setuju. Untuk akidah kita nggak ada toleransi. Tapi untuk bermasyarakat, bernegara, beribadah, kita ada toleransi. Kita tidak boleh ganggu orang yang merayakan Natal gitu. Iya. Itu salah satu bentuk toleransi. Tetapi kalau ayat Quran kita dipelintir-pelintir, bahkan tuh waktu itu ada orang yang minta dihapus 300 ayat di Quran. Wah, itu lebih nggak masuk lagi sih itu. Jadi itu orang udah konyol gitu. Iya. Apa urusannya dan apa hak dia gitu loh. Sedangkan kita aja nggak minta ayat-ayat di dalam Bible yang berisi kekerasan, yang suruh membunuh anak kecil, perempuan, bahkan keledai yang harus dibunuh. Kita nggak minta dihapus. Ya itu memang adanya begitu, sudah biarin aja. Mereka punya tafsir sendiri, kita punya tafsir sendiri gitu. Yang kita lindungin adalah umat kita nih. Jangan sampai umat kita mudah dimurtadin orang gitu. Betul, setuju. Itu aja kok, kita tujuannya nggak ngapa-ngapain. Bukan kita mau, oke lah kita sebagai umat Islam, kita memperkenalkan Islam, kita memberitahu Islam seperti apa. Orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang mempelajari, kalau dia mau menerima dan dia masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kan nggak ada paksaan dalam Islam. Nggak ada rayuan-rayuan gitu. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Itu aja. Tapi kalau mereka kan baptislah dalam nama, kalau belum dibaptis belum kelar itu kerjaannya. Kan gitu. Padahal eksesipan gitu. Jadi buat sahabat rukun, baca lagi. Tuh kan, perbanyak literasi yang mungkin seorang muslim artinya baca lagi Al-Qur'annya, tafsirnya untuk lebih kuat lagi ya kok ya. Nah, yang non muslim juga silakan baca kitabnya sendiri, Bible-nya sendiri ya untuk memperkuat atau justru untuk mengoreksi atau justru melihat gitu kan, membandingkan. Itu monggo ya kok ya. Iya gitu. Masing-masing. Masya Allah. Teman saya masih banyak yang Kristen. Customer saya juga Kristen semua. Keluarga besar saya juga masih Kristen. Dan santai aja. Ya santai aja, nggak ada masalah. Namanya bersosial kan. Iya, asal jangan yang istilahnya ada yang mencoba, ayo masuk Kristen aja ini. Ya itu baru kita urusan gitu. Masya Allah. Ya kita tetap harus bersahabat, berteman boleh. Tapi istilahnya kan kita punya batasan masing-masing. Betul. Gitu loh. Betul. Jangan dilanggar yang batasan-batasan itu. Gitu. Bersama nggak harus sama. Iya. Setuju kan? Kayak anak muda milenial aja. Milenial kok kita. Milenial. Media muslim milenial. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak nih berkenan sharing. Wow, luar biasa sih. Mungkin ini menjadi booster lah buat sahabat rukun agar tidak hanya berdebat atau berkomentar di media sosial termasuk di YouTube kita, tapi juga terjawab nih langsung sama Ko Dondi, kita sajikan nih. Sisanya monggo buat sahabat rukun silakan perbanyak literasinya. Kalau misalnya muslim
perbanyak baca Al-Quran dan tafsirnya tentunya. Yang mungkin non muslim silahkan juga baca Alkitabnya masing-masing gitu ya. Sebenarnya gini, saya juga pengen menyampaikan satu hal gini. Apa kok? Di dalam Bible ini sebenarnya juga ada ajaran tauhidnya. Oke. Oke. Oh mungkin yang kata Esa itu tadi ya? Ya, Ehad, Esa lah gitu. Di dalam Perjanjian Lama itu hampir dipastikan semuanya adalah monoteis. Perjanjian Lama ya, monoteis. Hanya karena terjemahannya sudah dirubah-rubah sehingga menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Bukan berarti di Perjanjian Baru juga tidak ada ajaran tauhidnya. Masih ada ajaran tauhidnya. Yesus sendiri berkata, dengarlah hai bangsa Israel yang tadi saya bilang. Ya, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu masih diucapkan oleh Yesus mengulang perkataan Musa. Gitu. Tetapi penafsiran atau pemahaman dari saudara kita yang Kristen, mereka mengangkat Yesusnya ini dari seorang nabi dan seorang manusia menjadi Tuhan. Itu yang berbeda dengan keyakinan kita di dalam Quran kan. Yeah. Di dalam Quran Isa Al-Masih alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib, dan dia adalah hanya hamba Allah. Yeah. Dan dia diberikan kitab Injil. Udah titik. Dan gitu kita muliakan sebagai nabi. Dan kita muliakan sebagai nabi. Kita tidak akan sepenuhnya menjadi seorang muslim kalau kita tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Betul. Gitu aja gitu. Mereka mau percaya Yesus sebagai Tuhan, monggo. Kita juga punya kepercayaan Isa Al-Masih bukan Tuhan. Ini kan yang menjadi menjadi isu abadi ya. Iya. Yang selalu berulang-ulang terus antara Islam dan Kristen. Tapi bukan berarti saya bilang begini. Apakah semua orang Kristen itu jahat? Tidak. Apakah orang Kristen itu baik? Banyak. Orang Kristen banyak yang baik. Apakah semua orang Islam itu teroris? Tidak. Hanya sepersekian persen, 0,00 sekian persen. Itu pun melenceng ya. Itu pun melenceng. Apakah orang Islam tidak baik? Banyak yang baik. Ya, miliaran yang baik, miliaran yang menjalankan sholat bersama-sama gitu. Jadi artinya kita sebagai umat beragama harus yang dewasa dan cerdas. Artinya dalam bergaul kita jangan mengeneralisasi, jangan menyamaratakan semua orang dengan stereotip tertentu gitu. Orang Kristen banyak yang baik, masih berhubungan bisnis dengan saya. Tapi bukan berarti kita berurusan akidah, enggak gitu. Orang Islam juga begitu. Jangan ada pikiran seperti ini. Karena di Indonesia banyak pengemis di pinggir jalan orang Islam, maka disebutnya Islam adalah agama orang miskin gitu. Itu yang disebut dengan generalisasi. Iya. Ya. Kenapa nggak mikir di Argentina siapa yang ngemis gitu misalnya? Iya, karena mayoritasnya mana itu agamanya. Jadi kita harus fair gitu ya. Kalau kita mau lihat ajarannya, bukan lihat orangnya gitu. Kurang lebihnya. Masya Allah, keren tuh. Ya, buat sahabat rukun kan memang usia masih muda ini kan biasanya usia-usia yang sangat lagi semangat-semangatnya nih kok belajar. Karena kelompok masyarakat tertentu di Indonesia masih banyak yang punya pemikiran seperti itu. Saya bisa bilang begitu karena dulu orang tua saya juga pernah ngomong begitu. Karena terlalu mengeneralkannya. Siapa yang membuat kita jadi berpikiran seperti itu? Pada waktu kita dijajah, kan kita dikelompok-kelompokkan. Oke. Ya kan, dipisah-pisah dengan politik divide et impera gitu. Dengan mengelompokkan menjadi lebih kecil-kecil, kan jadi lebih mudah menguasai, mengendalikan, adu domba dan segala macam lah. Timur Tengah juga begitu kan? Iya. Negara Islam setelah Ottoman Empire kan dipecah menjadi kecil-kecil, negara kecil-kecil. Betul. Kan jadi lebih mudah. Mau dihancurin yang ini tinggal begini, mau dihancurin yang ini tinggal begini gitu. Luar biasa. Kita harus paham yang begitu-gituan gitu. Setuju. Ya. Jadi kita umat Islam ya harus paham, kemudian kita harus berukhuwah. Kita ukhuwah kan nggak ngelihat lo organisasi apa, lo golongan apa. Namanya ukhuwah di Quran ada nggak? Islam Sunni, Islam Syiah, atau bahkan ada yang nanya, lu Islam apa? Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu. Gak begitulah ya. Islam Islam gitu aja. Masya Allah. Tuh buat sahabat rukun. Itu sebenarnya definisi rukun Indonesia. Oh gitu ya. Sedikit lah ngiklanin ya. Tapi rukunnya rukun Islam doang atau rukun untuk semua nih? Rukun Islam. Oh Islam aja. Rukun Islam. Oh, belum semua. Karena kan memang semua channel Muslim. Channel Muslim. Jadi makanya biar nggak salah paham nih komentarnya di mana sebenarnya. Terakhir kok. Yeah. Ini gimana nih kok? Ini katanya mau promosi nih. Oh ini kaos. Tapi ini cerita agak panjang. Kenapa tulisannya begini? Oke.
Ini kan tulisannya kan hari ini pagan gitu. Itu ada latar belakangnya sebenarnya. Itu sih kajian khusus lah ya. Oke. Tapi ini kaos dijual di channel Donditan. Apa namanya? Ya ini buat sebagai merchandise aja lah. Kenapa ada tulisan pagan? Itu ceritanya gak panjang ke belakang. Betul. Ya. Oke. Orang banyak salah berpikir bahwa oh Islam juga pagan gitu kan. Itu di Ka'bah buktinya ada batu hitam misalnya gitu. Terus sebelumnya banyak patung-patung gitu kan. Ya itu semua ada sejarahnya. Kenapa di daerah situ orang-orang yang apa namanya zaman dulu dari ribuan tahun sebelum Masehi bahkan mereka menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan yang triad. Apa itu? 3 tapi 1 gitu. Hmm. Kita tahulah ada Namrus, ada Tamrus, ada Semiramis. Ya, di Babilonia misalnya. Nanti di Sumeria juga ada dewa ini nah. Persia juga ada. India ada Trimurti. Ya, di Mesir ada juga Osiris, Horus, Ra dan segala macam. Di Eropa juga begitu, ada Madonna segala macam. Semuanya itu menyembah Tuhan yang triad, 3 tapi 1 gitu. Kristen juga begitu. Ada Bapa, Anak dan Putra, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya 1 gitu. Walaupun Bible itu bilang itu ayat tidak asli gitu ya. Yeah. Tapi polanya semua sama gitu. Polanya adalah pola menyembah Tuhan yang triad gitu. Oke. Sekarang berarti kalau begitu, apakah Kristen kebetulan pagan gitu? Karena semuanya polanya sama pagan gitu. Ternyata kalau kita pelajarin lagi sejarah gitu ya. Kalau kita dengar misalnya filsuf Aristoteles, dia bilang apa? Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, di alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Gitu. Dengan menggunakan hukum tersebut, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Gitu. Oke, konsepnya dari situ justru. Nah, sebelum Masehi itu ada filsuf yang namanya Philo. Philo filsufnya apa? Pemahamannya sudah pemahaman pagan karena dia sudah menggunakan Helenisme filosofi dari Yunani kuno. Ya kan? Di bawahnya Philo nanti ada Plato. Makanya ada ajaran kita kenal dengan Platonisme. Platonisme ini yang ditengarai masuk ke dalam Bible atau Gospel. Oke. Nah, setelah Masehi nanti ada ajaran lagi New Platonisme. Semuanya itu bermuara kepada apa? Helenisme filosofi yang dari Yunani. Makanya saya bilang hari ini pagan. Pagannya maksudnya itu gitu. Tapi penjabarannya bikin pusing sama tuh. Nah, kalau di Arab Saudi di Mekah, di Ka'bah sebelum patung Mekah, banyak patung-patung kan? Ada 360 patung lah. Itu dari mana? Itu juga salah satu efek dari Persia. Patung yang dibawa dari Persia sebagai souvenir, akhirnya menjadi ramai di situ patung, banyak patung karena mereka menganut konsep ada Tuhan Sang Pencipta, ada perantara gitu. Nah, perantara-perantara ini yang disembah gitu loh. Yesus juga disebut perantara. Di Ka'bah juga ada perantara gitu. Iya. Ya. Awalnya kan hanya patung sebagai souvenir yang dibawa oleh Amr bin Luhai ke daerah Ka'bah, dipasang di situ. Nyusul yang lain, banyak yang lain. Oh, gue juga mau pasang ini, gue mau pasang ini. Sebagai perantara kita untuk minta kepada Tuhan Sang Pencipta gitu. Ini juga Yesus sebut perantara. Nanti daerah-daerah lain juga sama begitu. Nah, tapi itu kan semuanya dihancurkan, dibuang, dimusnahkan. Betul. Pada saat Fatu Mekah. Iya. Tidak ada orang menyembah patung kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Orang juga masih bisa yang nuduh Islam menyembah Ka'bah gitu. Karena sujud menghadap Ka'bah gitu. Iya. Gimana kalau yang begitu coba? Gimana jawabannya? Jawabannya gimana kok itu kok? Loh, kalau Ka'bah itu kan sebenarnya hanya kiblat. Kiblat itu kan arah, ya kan? Arah tuh maksudnya kan untuk persatuan, hanya untuk persatuan. Bukan berarti menyembah Ka'bahnya gitu kan? Sekarang kalau sama orang tua pernah sujud? Kalau di istilahnya kalau di Jawa, ya budaya Jawa, ya. Walaupun di Islam tidak boleh sujud menyembah manusia. Tetapi kan orang yang sujud menyembah itu sujud menghormati itu kan artinya belum tentu dia menyembah atau belum tentu dia menganggap yang disujudin itu sebagai sesembahan. Iya. Ya kan? Di dalam Bible juga perjanjian lama banyak nabi-nabi sujud menyembah kepada mesbah. Mesbah juga dari batu. Ka'bah dari batu, mesbah dari batu. Umat Islam
sujud menghadap Ka'bah, umat Yahudi sujud menghadap mezbah. Kenapa yang ini dibilang pagan, yang nggak mau dibilang pagan gitu? Iya, iya. Jadi kiblat ke Ka'bah itu sebenarnya hanya arah untuk persatuan umat Islam. Tapi kalau kita lagi dalam safar, perjalanan, naik kapal laut atau naik kapal terbang, ngadep mana kita? Ngadep mana aja. Bebas kan? Nah, berarti apa? Apa kita menyembah Ka'bah? Iya, iya. Terus kalau kita menyembah Ka'bah, Ka'bah tuh diinjak sama orang atasnya. Iya. Ya bukan? Iya. Bilal aja pernah naik kan, sahabat Bilal kan, azan di situ kan. Terus setiap waktu berapa lama sekali juga diganti kan, kainnya kan. Iya, betul. Diinjak, masa sembahannya diinjak-injak, gitu loh. Jadi bukan. Jadi kalau anggapan Islam menyembah Ka'bah itu sama sekali konyol. Berarti dia tidak pernah belajar gitu aja. Dan dia bukan sahabat rukun. Masya Allah. Ini kalau sama Kodondi mau menjabarkan kaosnya aja itu bisa 2 jam. Masya Allah. Oke kok. Ya. Bagi yang mau merchandise-nya boleh nanti langsung bisa samperin ke channelnya Kodondi gitu kan. Di situ ada kontak yang mungkin bisa dihubungi dan nanti kita bisa bantu kalau misalnya dari sahabat rukun yang mau beli lewat rukun juga nanti kita bisa bantu untuk Mau dipajang di situ nggak boleh. iklan dong berarti ya. Nah, makasih banyak ya Sama-sama. atas sharing yang Masya Allah luar biasa dan ini daging semua dan insya Allah juga sahabat rukun bisa terjawab semua lah ya komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan di situ. Buat yang non Muslim juga mungkin itu juga bisa menjadi sanggahan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bingung ya di Islam ya. Thank you nih Kodondi atas waktunya buat sahabat rukun. Terima kasih banyak, apresiasi banget buat sahabat rukun semua yang sudah menonton sampai saat ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Kita senang banget sudah 110.000 nih kok. Kalah ntar lagi kayaknya. Makan dong. Makan insya Allah ya buat sahabat rukun yang mau makan ke kantor rukun aja. Nanti PT-PT. Nggak mau makan PT-PT. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Seperti hal-hal apa namanya yang di Rukun Indonesia kan konten-kontennya kan sharing pengalaman mualaf-mualaf. Alhamdulillah. Itu yang memang ya disukai oleh para penonton, khususnya Muslim. Kenapa? Karena mereka yang Muslim dari lahir itu penasaran. Kenapa orang di luar Islam bisa menerima Islam? Itu yang sebenarnya bikin orang penasaran. Dan perjuangannya kok. Dan perjuangannya. Masya Allah. Kalau yang konten-konten saya mah gini-gini mah orang-orang tertentu aja lah, nggak semuanya. Pusing kok. Pusing. Karena bukan pusing berarti jelek kok. Artinya ini kan ranahnya tuh udah ranah pendidikan kok, dimana belajarnya benar-benar harus fokus. Kapan-kapan deh sahabat rukun nanti kita buka forum, kapan kita belajar sama Kodondi, kita monggo nanti kita silakan mendaftar di rukun ya. Masya Allah. Dan jangan lupa juga selain subscribe kok, like, komen dan juga di share tentunya biar kita semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah cerdas, epic dan luar biasa ilmunya. Terima kasih buat sahabat rukun, Kodondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.